Islam sangat memuliakan wanita dan memberikan kedudukan khusus untuk mereka. Dalam meneguhkan kedudukan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menurunkan surat An-Nisa, guna menjelaskan kepada umat manusia mengenai segala hal terkait wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberitahukan bahwa perhiasan terbaik yang ada di dunia, yakni wanita salihah. Dari Abdullah ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Hadis riwayat Muslim. Pada buku kisah-kisah indah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah, karya Syekh Mustafa Muhammad Abu Al-Emaati disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat 4 garis, kemudian beliau berkata, apakah kalian tahu garis apa ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wanita penghuni surga yang terbaik adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Aisyah binti Muzahim yang menjadi istri Fir'aun. Ada banyak wanita dalam sejarah Islam yang bisa dijadikan teladan bagi para muslimah. Namun di sini penulis hanya akan mengulas 4 wanita mulia penghuni surga terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah sebagaimana dalam hadis di atas. 1. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Maria putri Imran adalah yang terbaik di antara wanita di dunia pada masanya dan Khadijah adalah yang terbaik di antara wanita bangsa ini. Sahih Al-Bukhari. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr bin Malik bin Al-Nadhar bin Kinanah. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad pada kakeknya Qusay. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidan bin Jundab, Al-Asyam, bin Hajar bin Emais bin Amir bin Lu'ay. Khadijah adalah seorang wanita mulia, pengusaha sukses di kota Mekah, Arab Saudi dan saudagar kaya di masa itu. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah sudah 2 kali menikah. Kedua mantan suaminya tokoh dan pemuka masyarakat yaitu Atik bin Aids bin Abdullah Al-Makhzumi dan Abu Halhal Taimi, Hindun bin Zurarah. Khadijah juga dikenal berpengaruh secara finansial dan sosial, sehingga dia adalah dermawan terbesar Islam selama masa-masa sulit itu. Maka tak heran bila ia dinobatkan sebagai lambang wanita sukses di kedua dunia tersebut. Dia mewakili kepemimpinan yang berkualitas dan kewirausahaan yang hebat. Hal ini dapat dilihat dalam kisah-kisah sebelum turunnya wahyu pertama ketika dia memimpin perusahaan dagangnya sendiri yang melakukan perjalanan jauh dari Arab hingga Romawi, kemudian mendarat di Syam untuk berbisnis. Dia hanya memilih pria yang dapat dipercaya untuk mewakilinya, salah satunya adalah Muhammad muda. Ia melihat sendiri untuk memastikan transaksi yang bersih dan jujur tanpa korupsi atau penipuan. Khadijah berasal dari nasab terhormat, serta berprinsip cerdas dan selalu menjaga kehormatannya. Sehingga ia menolak banyak pinangan dari kaum Quraisy, karena mereka hanya menginginkan hartanya dengan menikahi Khadijah adalah caranya. Namun ketika mengenal Nabi Muhammad, Khadijah menemukan sosok yang berbeda dibandingkan dengan lelaki dari kaumnya. Ia melihat Nabi Muhammad sebagai sosok lelaki yang begitu menjaga diri dan kehormatannya. Berbagai sumber mengatakan bahwa saat menikah dengan Muhammad, Khadijah telah berusia 40 tahun, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih 25 tahun. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan orang pertama yang masuk Islam. Khadijah sangat berperan aktif dalam perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ia rela memberikan seluruh hartanya demi membantu sang suami menyebarkan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyebut nama Sayyidatina Khadijah di setiap kesempatan. Berbicara tentang kebajikannya kepada siapapun yang dia lihat. Dia juga dicintai Allah dan malaikat Jibril. Suatu ketika, Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah datang kepadamu dengan membawa sepiring sup, makanan dan minuman. Ketika dia tiba di hadapanmu, sapa dia dengan damai atas nama Tuhannya dan aku sendiri. Beri dia kabar gembira tentang sebuah istana di surga yang terbuat dari alang-alang, di mana tidak akan ada pergolakan atau kelelahan." Sahih Al-Bukhari. Tidak hanya itu, cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu besar kepada Khadijah, terlihat bahkan setelah beliau wafat. Dia tidak pernah melupakan orang-orang yang dekat dengannya. Dia sering menyembelih seekor domba dan mengirimkan sebagian kepada para sahabat Khadijah tercinta. Dari pernikahannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah memiliki 6 orang anak. Mereka adalah Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Zainab, dan Fatimah. Khadijah merupakan sosok ibu dan istri hebat yang setia menemani suaminya dikala orang-orang kafir dan musyrikin memusuhinya.
Dia selalu menghibur suaminya di kala sedih dan mendukung suaminya di kala letih. Karena sumbangsihnya yang begitu agung terhadap Islam, beliau dijamin masuk surga. 2. Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihi salam, berasal dari keluarga Imran yang mulia dan saleh. Sayyidatina Maryam juga memiliki bab khusus yang dinamai menurut namanya. Ini menunjukkan bahwa dia dan keluarganya dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu hadiah yang diberikan kepada mereka untuk memperbesar kehormatan ini adalah keajaiban kelahiran Nabi Isa sebagai keturunan keluarga terhormat ini. Bahkan sebelum kelahirannya, ibu Sayyidatina Maryam bersumpah untuk menjadikan anaknya sebagai pengurus dan penjaga Masjid Al-Aqsa, salah satu masjid suci dalam Islam, masjid tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin doa untuk semua nabi selama Isra Miraj. Tuhanku, aku persembahkan apa yang ada di dalam rahimku sepenuhnya untuk pengabdianmu, maka terimalah dariku. Anda sendiri benar-benar yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Ali Imran ayat 35. Sayyidatina Maryam saat itu menjalani hidupnya penuh ketaatan kepada Allah di bawah asuhan Nabi Zakaria karena pengabdian dan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertandingi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, maka Tuhannya menerimanya dengan anggun dan memberkatinya dengan pengasuhan yang menyenangkan, mempercayakannya pada perawatan Zakaria. Setiap kali Zakaria mengunjunginya di tempat suci, dia menemukan perbekalan yang disediakan untuknya. Dia berseru, "Wahai Maryam, dari mana ini berasal?" Dia menjawab, "Itu dari Allah." Sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa saja yang dia kehendaki tanpa batas. Surah Ali Imran ayat 37. Allah memilih Maryam ibu Nabi Isa dari semua wanita di dunia dan memberinya status yang luar biasa dan istimewa. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan ketika malaikat berkata, "Maryam, Tuhan telah memilihmu dan menyucikanmu, dan memilihmu di atas wanita dunia." Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan memilihmu di atas semua wanita di dunia." Surah Ali Imran ayat 42. Allah memilih Maryam ibu Nabi Isa dari semua wanita di dunia dan memberinya status yang luar biasa dan istimewa. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan ketika malaikat berkata, "Maryam, Tuhan telah memilihmu dan menyucikanmu, dan memilihmu di atas wanita dunia." Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan memilihmu di atas semua wanita di dunia." Surah Ali Imran ayat 42. Allah juga menggambarkannya sebagai salah satu Al-Qonitin yang taat. Dan Maryam putri Umar yang menjaga kesuciannya, maka kami tiupkan ke dalamnya ruh kami. Dan dia beriman kepada firman Tuhannya, dan kitab-kitabnya. Dan Maryam putri Imran yang menjaga kesuciannya, maka kami tiupkan padanya melalui malaikat kami, dan dia percaya pada kata-kata Tuhannya dan kitab-kitabnya dan merupakan salah satu orang yang dengan tulus dan saleh. Surah At-Tahrim. Dia adalah simbol kemurnian dan kesucian. Allah memuliakan dia dengan status seorang ibu, dan di atas itu seorang ibu bagi seorang nabi, tanpa disentuh oleh seorang laki-laki pun. Itu adalah cobaan berat baginya, tetapi dia menerimanya dengan hati yang penuh iman dan ketekunan. Dari kisah Sayyidatina Maryam, kita melihat bahwa Allah memberikan cobaan kepada hamba-hambanya yang beriman, bukan untuk mempermalukan mereka, tetapi untuk mengangkat status mereka di luar pemahaman manusia. Kita juga belajar bahwa keluarga saleh yang senantiasa berusaha menaati perintah Allah dan menjaga kesucian jiwanya dalam segala aspek tidak hanya membawa keberkahan bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi anak-anak mereka dan banyak generasi yang akan datang. Sayyidatina Maryam menjaga kesucian dan kesuciannya semata-mata untuk Allah, dan ketika manusia lain mengatakan sebaliknya, Allah sendiri yang membuktikan mereka salah. Dia tidak dianggap hebat hanya karena dia adalah ibu dari seorang nabi, dia sendiri diakui sebagai wanita yang menyempurnakan imannya. Dia menunjukkan kepada kita esensi tawakal yang sebenarnya dan menaruh kepercayaan penuh kepada Allah dalam saat-saat yang paling sulit. Selain itu, Sayyidatina Maryam dinobatkan sebagai salah satu wanita terbaik di kedua dunia. Kisahnya di dalam Al-Quran diabadikan dan akan dibaca berulang kali sebagai contoh yang baik bagi banyak orang hingga akhir zaman. 3. Asyah binti Muzahim. Asyah istri Fir'aun yang pemberani dan saleh, telah menasehati suaminya untuk mengadopsi bayi Musa, seperti ketika dia menemukannya di Sungai Nil. Meskipun Asyah bukan ibu kandung Nabi Musa, namun cintanya kepada beliau sangat luar biasa dan semakin hari semakin besar. Dia telah mencintainya sejak pertama kali dia melihatnya sebagai bayi. Dialah yang meyakinkan Fir'aun untuk tidak membunuh Nabi Musa alaihi salam dan bersikeras bahwa Nabi Musa alaihi salam akan menjadi anak kesayangan mereka dan kelak akan membawa manfaat besar bagi mereka. Ini terjadi pada saat pembunuhan bayi adalah hukum negara.
Semua bayi laki-laki Yahudi yang baru lahir dieksekusi dan dibantai karena prediksi bahwa salah satu dari mereka akhirnya akan menggulingkan Fir'aun dan menghancurkannya. Asia tidak hanya mengasuh Nabi Musa seperti di istana Fir'aun itu sendiri, tetapi juga salah satu yang pertama menerima tauhid, seperti yang didakwahkan oleh anak angkatnya. Fir'aun adalah tiran terbesar pada masanya dan raja yang kejam. Dia adalah pemimpin peradaban yang luar biasa dan dikelilingi oleh kekayaan dan kekuasaan. Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan rakyatnya untuk menyembah Dia. Meski menjadi istri Fir'aun, Asia tidak memiliki kesamaan dengannya. Dia adalah salah satu pengikut setia Nabi Musa alaihissalam dan dia sangat percaya pada pesannya tanpa ragu. Walaupun ia mengetahui bahwa siapapun yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam akan menghadapi hukuman berat dan siksaan berat. Meskipun menikah dengan seorang tiran mutlak yang bahkan diakui dalam Al-Quran, dia tetap seorang wanita dengan keyakinan penuh dan iman yang tak tergoyahkan seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa dia menjadikan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut sebagai contoh bagi orang-orang kafir. Meskipun suami masing-masing adalah Nabi alaihissalam, mereka mengkhianati mereka dan menolak kebenaran. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Masing-masing menikah dengan salah seorang hamba kami yang saleh, namun mengkhianati mereka. Jadi suami mereka tidak ada manfaatnya bagi mereka terhadap Allah apapun. Keduanya diberitahu, masuklah ke neraka bersama yang lainnya. Surah At-Tahrim ayat 10. Ada juga contoh dari Maryam putri Imran, yang menjaga kesuciannya, maka kami tiupkan padanya melalui malaikat Jibril. Dia bersaksi atas kata-kata Tuhannya dan kitab sucinya, dan merupakan salah satu orang yang dengan tulus saleh. Surah At-Tahrim ayat 11-12. Dalam ayat-ayat ini, Allah menunjukkan kepada kita bahwa beriman adalah perjuangan individu. Asia hidup dengan seorang penindas yang kejam yaitu Fir'aun. Asia memiliki semua alasan untuk menyembunyikan imannya, tetapi cintanya kepada Allah mengalahkan rasa takutnya akan siksaan. Dan dia akhirnya mengakui imannya yang membawa ke kematiannya. Asia disiksa dengan cara yang paling brutal, dan dari waktu ke waktu, Fir'aun akan bertanya apakah dia berubah pikiran. Dan setiap kali dia akan menegaskan imannya kepada Allah, Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun, Fir'aun marah dan merasa sangat dikhianati dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia berdoa, Tuhanku bangunkan aku rumah di surga dekatmu, bebaskan aku dari Fir'aun dan kejahatannya. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Dia meninggal sambil berpegang teguh pada imannya yang kuat dan dia dijamin surga. Asia adalah seorang wanita yang dikelilingi oleh kekuasaan dan kekayaan, namun harta duniawi itu tidak membutakannya ketika matanya tertuju pada kebenaran. Dia bisa melakukan apa saja dengan perintah, tetapi dia memilih Tuhan daripada keuntungan duniawi apapun. Meskipun dia menikah dengan tiran terbesar, Allah menjadikannya sebagai contoh bagi orang-orang beriman. 4. Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW. Fatimah Az-Zahra berusia 5 tahun ketika wahyu pertama turun kepada Rasulullah SAW. Dia berada di usia muda ketika ibunya meninggal dunia. Dengan kehilangan ibunya, tulang punggung dan pilar kuat keluarga, dia pun kehilangan masa kecilnya. Namun, itu tidak membuatnya lemah dan tak berdaya. Sebaliknya, dia lebih kuat dari anak-anak seusianya, secara mental dan spiritual. Bahkan ketika Sayyidatina Fatimah masih kecil, dia sudah melindungi Rasulullah SAW. Cintanya kepada ayahnya begitu dalam, sehingga dia akan mengorbankan dirinya yang pemalu dan menunjukkan keberanian yang luar biasa untuk melindungi Rasulullah SAW. Suatu ketika, Nabi sedang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uqbah bin Abi Mu'ayt, musuh utama Nabi, meletakkan jeroan dan usus kotor berlumuran darah dari seekor unta yang disembelih atas nama salah satu berhala di punggung Nabi. Melihat betapa kejamnya perlakuan itu, Sayyidatina Fatimah berlari ke arahnya, membersihkan kotoran dengan tangan kecilnya, membersihkan kepala dan wajah ayahnya, mengungkapkan kesedihannya dengan air matanya, menghiburnya, dan mengembalikannya ke rumah mereka. Dengan kepedulian yang luar biasa terhadap ayahnya, kekuatannya dalam menghadapi siksaan bersamanya dan memberikan kenyamanan kepadanya, Sayyidatina Fatimah memiliki kemiripan yang luar biasa dengan ayahnya. Tidak hanya mirip dengan Rasulullah SAW, tetapi juga caranya berbicara, duduk, berdiri dan berjalan sangat mirip. Dengan kata lain, semua perilaku dan gerak tubuhnya persis seperti miliknya. Setiap kali ayahnya mengunjunginya, dia akan menyambutnya dan mencium keningnya dengan cinta dan hormat.
Mereka sangat dekat satu sama lain, dan setiap kali dia mengunjungi ayahnya, dia akan berdiri dan memeluknya. Seolah-olah dia meninggalkan aura manis dari kepribadiannya kemanapun dia pergi. Jika Nabi melihat dia gelisah atau sedih, dia juga akan berduka. Dan jika Nabi melihatnya bahagia, dia juga akan senang. Hal ini tercermin ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fatimah adalah bagian dari diriku, dan siapa yang membuatnya marah, maka membuatku marah." Sahih Al-Bukhari. Sayyidatina Fatimah menjalani kehidupan yang sangat rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak riwayat tentang masa-masa sulit yang harus dia hadapi dan alami. Suatu kali, dia meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberinya seorang pembantu karena tugas sehari-harinya menjadi terlalu berat dan tak tertahankan baginya. Dan sebagai imbalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu dia dan suaminya bahwa dia memiliki hadiah yang lebih baik daripada yang dia minta. Rasulullah mengatakan, "Apakah aku tidak memberitahu Anda tentang sesuatu yang lebih baik untuk Anda berdua dari pembantu? Ketika Anda pergi ke tempat tidur Anda, sebutkan Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar, 33 kali, Subhanallah, Maha Suci Allah, 33 kali, dan Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan, 33 kali, dan ini lebih baik bagi kalian berdua daripada pembantu." Sahih Al-Bukhari. Dia menerima hadiah ini dengan tangan terbuka, dan ia mengetahui bahwa hadiah ini tidak hanya akan membantunya di dunia sementara ini, tetapi juga akan membawa manfaat besar di akhirat. Dia adalah definisi kesopanan, kerendahan hati, kesalehan dan spiritualitas. Sayyidah Fatimah diberi gelar Az-Zahra, yang berarti yang mulia, dikarenakan wajahnya berseri-seri yang sepertinya memancarkan cahaya. Dia juga disebut Al-Batul karena asketismenya. Alih-alih menghabiskan waktunya bersama wanita, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk sholat, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya.